Formal sudah selesai, bahkan Bupati juga mengatakan ini investasi tidak bisa dihalangi dan sebagainya. Iya betul, pertanyaannya kan begini, memang masyarakat adat punya hak ulayah, ada putusan MK nomor 35 yang memberikan hak buat masyarakat adat dengan hutan adat. Cuma masalahnya kan perlu kebijakan politik dan kebijakan politiknya tidak jalan. Jadi sebetulnya mengangkangi hukum adalah pejabat politik itu yang tidak menetapkan kawasan mereka sebagai hutan adat, gitu. Oke, Mbak Pungki, bagaimana melihatnya? Kalau dari dari Kompolnas, saya melihat ini akar masalahnya adalah masalah konflik lahan ya, sengketa lahan. Nah, oleh karena itu mesti harus diluruskan. Nah, kalau saya melihat polisi ini kan mereka hilirnya ya, hulunya permasalahannya ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu kaitannya dengan masyarakat, saya paham bahwa masyarakat adat itu sudah turun-temurun menempati di situ. Meskipun juga kalau nanti pertandingan untuk menyatakan ini legal siapa yang legal siapa yang ini, masyarakat adat punya bukti, terus kemudian perusahaan punya bukti. Nah, oleh karena itu usul saya seharusnya ini dimediasi. Nah, yang bisa memediasi memang gubernur atau pemerintah daerah yang ada di situ. Tetapi kalau ternyata diduga misalnya ada keterlibatan-keterlibatan yang mengakibatkan permasalahan ini susah untuk bisa diurai, maka polisi bisa menjadi mediator. Seharusnya seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika kasusnya Pak Buhing, kami juga termasuk yang mencoba menghubungi Kapolda untuk supaya sebaiknya ini dilepas dulu karena ini melawan masyarakat ya. Dan polisi adalah tanggung jawabnya atau tugasnya adalah memelihara Harkamtibmas, melayani, mengayomi, melindungi dan menegakkan hukum. Nah, oleh karena itu kalau dalam beberapa kasus yang terlihat polisi lebih memihak kepada korporasi, kaitannya bagaimana? Dengan Harkamtibmas, oleh karena itu pertama yang harus dijaga adalah kondisinya supaya aman terlebih dahulu. Itu yang mesti harus didahulukan. Artinya masyarakat agak dijaga situasinya, kemudian perusahaan juga dijaga. Nah, kemudian baru kita melakukan mediasi seperti itu. Saya ingin tahu, apakah sempat ada mediasi atau upaya untuk duduk bersama antara PT SML dan teman-teman masyarakat adat Kinipan? Kita sudah berkali-kali meminta mediasi dengan mereka untuk berbicara dengan mereka. Pertama kita undang, mereka tidak datang. Kita datang ke sana, mereka bilang akan kami tampung, akan kami sampaikan ke manajemen. Malahan itu pertemuan kami yang terakhir dengan direktur utamanya. Herudin Tahir itu di Makodim, difasilitasi oleh pihak kepolisian dan Kodim. Dia bilang juga akan ditampung, akan disampaikan. Artinya apa persisnya tuntutan dari masyarakat adat? Hentikan sampai di situ. Kami minta hentikan sampai di situ. Sudah itu. Jadi untuk wilayah tanah di mana milik masyarakat adat Kinipan tidak boleh sama sekali ada aktivitas atau kegiatan. Iya. Itu yang tuntutannya itu. Iya. Dan yang tuntutan kedua, karena ulinnya, bengkiranya, tanahnya itu kan sudah tergarap oleh mereka yang sudah ribuan hektar itu. Ini ada tuntutan adat di situ. Ini yang mereka goreng kelihatannya. Seakan-akan orang Kinipan atau masyarakat adat Kinipan maunya uang. Bukan itu persoalannya. Karena memang sempat tersebut bahwa tuntutannya ganti rugi sampai 10 miliar. Betul, itu pun kurang sebenarnya. Tapi karena tuntutan adat, kita tidak menghitung angka. Kita menghitung adat atau pasal adat yang mereka langgar. Nah, ini itu pun bukan saya ya, ini tokoh-tokoh adat. Dan atas dua tuntutan itu tanggapannya? Mereka tidak mau. Kami punya izin, katanya kami punya izin. Nah, inilah yang kita persoalkan. Izinnya dari mana? Kita tidak pernah diberitahu. Dari izin lokasi sampai katanya HGU dan lain sebagainya, kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah dilibatkan. Datang perusahaan menggusur lokasi kami. Oke, surat-surat izin yang kemudian keluar, yang akhirnya menjadi dasar untuk perusahaan melakukan aktivitas, yang kemudian dijadikan alasan untuk menggusur penghasilan atau aktivitas yang dilakukan oleh warga. Bagaimana seharusnya ini disikapi, Asvin? Saya mau jawab dengan data KPK bahwa bagian besar kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah adalah terkait perizinan. Gitu. Jadi justru yang harus dilihat siapa sih pemilik perusahaan ini, dia punya hubungan siapa dengan orang-orang kuat di daerah tersebut gitu. Dan apakah proses penerbitan izinnya sudah proper dalam arti tidak melibatkan suap
atau juga sudah dengan masyarakat adat, karena hak ulayat masyarakat adat itu diakui oleh konstitusi. Masalahnya kan di Indonesia begitu, konstitusi itu karena saking tingginya itu nggak dilaksanakan lagi, dianggap kalah dengan peraturan yang lebih rendah seperti peraturan gubernur, izin gubernur dan lain-lain. Dan kemudian tumpuannya kemana? Sudah ke KSP, sudah ke istana, sudah kemana-mana. Jadi apa yang bisa kemudian konkret dilakukan sekarang ini kemudian menjadi viral karena videonya banyak ditonton sehingga menjadi perhatian publik. Tapi kalau tidak, mungkin saja perjuangan ini tidak akan pernah didengar oleh Jakarta sekalipun. Betul, jadi perjuangan masyarakat adat yang terjadi di Kinipan ini kan sebetulnya sangat klasik, menimpa banyak tempat. Jadi yang dialami Pak Buhing dan catatan di LBHI, ada 94 orang masyarakat adat itu yang kami tangani. Jadi aslinya lebih banyak dari itu, yang juga dikriminalisasi seperti Pak Buhing. Dan akar persoalannya persis seperti itu, bahwa tanah ulayat mereka, tanah adat mereka dirampas oleh perusahaan, mereka tidak tahu kapan tiba-tiba beralih haknya. Sebagian besar melibatkan suap. Ya ini harus, menurut saya ya Presiden, DPR semua harus turun tangan. Apalagi yang akan dilakukan ke depan, Pak Buhing? Yang pertama, saya supaya tidak ada lagi effendi yang lain di seluruh Indonesia ini yang mempertahankan wilayah adatnya, mempertahankan ruang hidupnya. Jadi itu yang pertama saya harapkan. Jadi Kinipan ini sebagai akhir lah begitu. Yang kedua, saya kira pemerintah pusat segeralah mengesahkan undang-undang tentang masyarakat adat itu. Saya kira itu mulanya yang sehingganya agak sulit. Dan yang terakhir, saya berharap ada pengakuan dari pemerintah khususnya untuk wilayah adat Kinipan segera mungkin lah. Dan untuk kasus Kinipan saya mohon dengan Polda Kalteng SP3 lah. Ini mengada-ngada lah. Saya berani katakan ini mengada-ngada. Jadi supaya tidak tambah runyam masalah ini, saya kira di SP3 aja lah kasus ini. Termasuk teman-teman saya itu. Baik. Itu aja yang mungkin saya harapkan. Ada yang ingin disampaikan penutup? Ya, saya ingin saya sampaikan yang pertama, saya tadi lupa salam adat Dayak. Boleh saya dengar salam adat Dayak? Oh boleh, ya. Adil Katelino, berceramin ke surga, bersengat ke jubata. Harus. Ya, terima kasih. Boleh saya tahu artinya? Adil Katelino, artinya kita harus adil kepada semua orang. Bersengat ke jubata, artinya kita tunduk kepada Tuhan. Bercermin ke surga, surga adalah tempat kita, artinya kita cerminan lah hidup kita di surga. Jadi adil pada semua, tunduk pada Tuhan. Ya. Dan surga menjadi cerminan semua. Ya, itu ya kira-kira. Indah sekali. Ya. Terima kasih banyak Pak Buhing sudah hadir ke Mata Najwa jauh-jauh dari Kinipan. Iya, terima kasih. Ada satu yang ingin saya sampaikan, bisa minta waktu sedikit? Boleh. Ya, saya sampaikan ucapan terima kasih khususnya kepada semua kawan-kawan yang membantu Kinipan, dan juga tidak lelah kita perjuangkan masyarakat adat di seluruh Indonesia. Khususnya untuk Kinipan saya ucapkan terima kasih. Dan juga yang paling saya hormati Panglima Jilah. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Salam untuk teman-teman di sana. Ya, terima kasih. Mata Najwa masih akan kembali. Teman-teman masih ingat apa yang terjadi pada nelayan